Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip teknologi kinerja atau orang menyebutnya HPT, Human Performance Technology. Human Performance Technology ini merupakan teknologi kerja di mana proses peningkatan kompetensi oleh manusia dalam suatu organisasi guna meningkatkan produktivitas dan efektivitas serta efisiensi hasil kerja yang didasarkan pada pengembangan sistem yang tentu saja dilakukan secara sistemik dan sistematis. Tentu saja human performance teknologi ini pendekatannya berbasis sains, sehingga di situ dilakukan secara sistematis, objektif tentunya, kemudian juga berdasarkan data ya, dan kemudian diolah menjadi sebuah masukan yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan suatu kinerja ya, di dalam suatu organisasi. HPT ini menggunakan berbagai intervensi dari berbagai disiplin ilmu ya. Di dalamnya termasuk psikologi perilaku, instruksional desain sistem, kemudian pengembangan organisasi, dan manajemen sumber daya manusia. Teknologi kerja manusia atau HPT ini menekankan analisis yang ketat berdasarkan kondisi nyata hari ini atau saat sekarang dan kondisi kerja yang diinginkan. Kemudian mengidentifikasi penyebab-penyebabnya terjadinya kesenjangan kinerja dan menawarkan berbagai intervensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja, kemudian sebagai panduan proses manajemen perubahan dan mengevaluasi hasilnya. Ada 10 prinsip yang biasa diterapkan di dalam bidang teknologi kinerja manusia atau HPT ini. Prinsip yang pertama tentu saja adalah bahwa HPT ini fokus pada hasil. Hasil yang diharapkan tentu saja terjadinya efisiensi dan efektivitas kinerja para pegawai atau karyawan di sebuah organisasi, baik organisasi yang berbasis komersil atau non komersil, laba atau nirlaba. Yang kedua, HPT ini mengambil pandangan secara sistem ya, bahwa untuk menghasilkan kinerja yang baik itu berbagai aspek atau komponen itu dianggap saling mendukung, saling mempengaruhi, dan bersifat integratif ya, dan holistik ya. Kemudian prinsip ketiga itu bahwa HPT haruslah berujung pada penambahan nilai kinerja, nilai organisasi, nilai suatu lembaga di mana para karyawan itu bekerja. Artinya kinerja itu haruslah memberi tambahan terhadap kemajuan suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian prinsip yang keempat itu menetapkan kemitraan. Tentu saja untuk menghasilkan suatu kinerja yang baik, maka jejaring atau kemitraan itu harus dibangun. Di antaranya antara katakanlah lembaga-lembaga pelatihan, kemudian organisasi yang membutuhkan layanan mereka, dan tentu saja lembaga-lembaga lain yang berkaitan. Kemudian di samping itu juga bahwa HPT itu menjadi sistemik dalam penilaian kebutuhan atau kesempatan. Lagi-lagi di sini menggunakan bersifat sistemik, artinya penilaian kebutuhan dan kesempatan itu dianalisis secara
holistik dari berbagai sudut, dari berbagai pendekatan ya. Kemudian juga yang prinsip keenam itu menjadi sistemik juga dalam hal menganalisis pekerjaan dan tempat kerja, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membatasi kerja. Ini juga analisis secara terintegratif holistik ya, supaya hasilnya itu betul-betul bermakna. Kemudian prinsip yang ketujuh bahwa juga menjadi sistemik dalam desain solusi dan spesifikasi persyaratan yang dianggap sebagai solusi dari suatu permasalahan. Yang kedelapan, ada berikutnya prinsip sistemik dalam semua pengembangan atau beberapa solusi dan unsur-unsurnya yang mendukung terjadinya penyelesaian suatu permasalahan. Kemudian juga bersifat sistemik juga dalam melaksanakan pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah prinsip ke-10, yaitu sistemik dalam mengevaluasi proses dan hasil. Jadi kata kunci di dalam pendekatan ini bersifat sistemik dan holistik, setiap unsur-unsur yang dianalisis untuk mendapatkan hasil yang optimal. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan prinsip-prinsip HPT atau Human Performance Technology. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.